Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini request video penyembelihan pembedahan kelinci untuk pasien berinisial Bapak I dari Kota Tangerang. Ini nanti dicek penyakit-penyakit apa saja yang terlihat di kelinci, karena penyakit-penyakit yang nanti terlihat di kelinci adalah penyakit-penyakitnya pasien yang terpindah ke kelinci atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian untuk apabila nanti pasien belum sembuh total setelah 1 kali terapi kelinci ini, maka boleh dilanjutkan untuk diterapi tahap keduanya. Nanti bisa diterapi kelinci jarak jauh juga bisa, dengan cara air doanya dipaketkan ke alamatnya pasien, dan nanti saya bantu doa dari jarak jauh dari sini. Karena memang terapi kelinci itu, pengobatan metode terapi kelinci itu, si pasien tidak wajib datang ke rumah saya. Namun apabila pasien atau perwakilannya mau datang ke rumah saya pun dengan senang hati dipersilahkan. Seperti halnya pasien ini yang dari Kota Tangerang ini jauh, barang yang mana kemarin alhamdulillah bisa datang ke rumah saya, maka untuk terapi kelinci tahap keduanya barangkali tidak datang ke rumah saya juga tidak apa-apa, karena bisa dilakukan terapi kelinci dari jarak jauh dengan cara air doanya dipaketkan ke alamatnya pasien. Nanti bisa seperti itu. Insya Allah dipermudah caranya. Walaupun misalkan nanti pasien dari Tangerang datang lagi ke rumah saya juga silahkan, namun mengingat barangkali terlalu jauh, terlalu kecapean bagi diri pasien atau keluarganya, ya maka nanti bisa jarak jauh saja, nggak apa-apa. Yang penting bagaimanapun nanti, entah itu nanti dilanjut di terapi kelinci yang tahap kedua atau tidaknya, yang pasti saya senantiasa bantu doa, karena yang terpenting utamanya adalah saya bantu doa dari sini untuk kesemuanya pasien atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bareng-bareng berdoa semuanya, kita berdoa berjamaah, saya bantu doa, pasien berdoa, dan seluruh keluarga besarnya pasien juga mendoakan pasien dengan ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, untuk sembuhnya pasien atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cek ya. Ini di badan ini banyak gelembung masuk angin. Seperti biasa yang sering saya sampaikan bahwa gelembung masuk angin itu bisa jadi biang penyakit. Maka hampir setiap orang yang sakit itu ada gelembung-gelembung masuk anginnya. Dia faktor yang merusak cairan osmosis, faktor yang merusak sistem kekebalan tubuh sehingga imunitasnya menurun, sehingga dia bisa mendapatkan penyakit yang sifatnya komplikasi juga bisa. Ini gelembung masuk angin seperti ini, yang berbuih-berbuih seperti ini. Ini sangat banyak di area. Nah, ini besar sekali, ini banyak sekali. Nah, ini buih-buih, ini gelembung masuk anginnya sangat banyak sekali. Ini di area sekitaran dada pinggir gitu ya. Nah, ini diboyok ibaratnya kan. Mohon maaf, di atasnya bokong gitu. Ini juga banyak gelembung masuk angin. Gelembung masuk angin itu adalah masuk angin yang sudah lama masuk ke dalam tubuh dan tidak bisa keluar, nanti jadi buih-buih gelembung berbusa masuk angin yang merekat dengan daging, merekat dengan kulit. Maka ketika gelembung masuk angin itu sudah ada di dalam tubuh, maka biasanya kalau dikerik di punggungnya itu biasanya tidak mempan, karena memang yang namanya dikerik punggungnya itu untuk menghilangkan masuk angin yang masih baru, yang masih 1 hari 2 hari. Kalau ini masuk anginnya sudah lama, sudah bertahun-tahun, yang sudah menjadi gelembung sehingga dikerik biasanya tidak mempan. Namun alhamdulillah insya Allah dengan doa terapi kelinci ini insya Allah mempan untuk membuang gelembung-gelembung masuk angin yang menjadi biang penyakit tersebut. Bahwa gelembung masuk angin bisa menyebabkan demam, bisa menyebabkan sistem darahnya tidak stabil, sistem kekebalan tubuhnya lemah, sehingga bisa memicu
masuknya virus-virus penyakit yang berbahaya, entah itu virus kanker atau virus yang lainnya. Kemudian gelembung masuk angin bisa menyebabkan demam, suhu badan tidak stabil, dan juga bisa menyebabkan mengeringnya pelumas-pelumas pada sendi tulang. Seperti halnya ini di dengkul ini juga ada beberapa gelembung masuk anginnya, maka sendi tulang pelumas pada sendi tulang di area lutut ini juga kering, sendi-sendi tulang lututnya, sehingga bisa mengalami sakit gitu ya. Artinya zat kapurnya kering atau pelumasnya kering. Ini juga banyak gelembung masuk angin. Nah, ini salah satu kerusakan sendi tulang di bagian punggung, dan juga ini penyakit ya. Ini penyakit gumpalan-gumpalan darah yang bisa menyebabkan di sini tumbuh virus-virus tumor, virus-virus kanker, dan mungkin tentunya tadi ya namanya zat pelumas pada sendi tulang, terjadi pengeringan juga, ditambah itu tadi bisa untuk bermukimnya virus-virus penyakit, virus kanker, virus tumor dan lain-lain, sehingga punggungnya ini bisa bermasalah. Entah itu bermasalahnya cuma sakit saja atau cuma sakit plus tumor atau lain-lain. Yang jelas intinya sumber biang penyakit merah-merah seperti ini saya bantu doa lewat terapi kelinci, mudah-mudahan kebina ke kelinci atas izin Allah, sehingga penyakit yang di area punggung entah itu tumor atau lain-lain mudah-mudahan diberikan kesembuhan supaya virus-virusnya mati, virus-virusnya hilang, sehingga kalaupun ada tumor mudah-mudahan bisa kempes gitu ya, tidak sakit, tidak menjalar, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Maka di sini kan ada namanya saluran darah menuju belakang kepala, belakang leher. Jadi dia juga bisa berpengaruh di belakang kepalanya sakit atau belakang lehernya sakit. Itu seperti itu. Ini mudah-mudahan kebina semua ke kelinci atas izin Allah. Kemudian ini ada garis-garis, ini juga penyumbatan darah di saluran darah di kaki ini ya. Kemudian mana lagi, sebelah sini juga kayaknya ada. Ini juga ada juga sih penyumbatan darah juga lumayan banyak. Nah sini juga ada ini. Nah ini merah-merah, ini juga penyumbatan darah yang bisa menyebabkan asam urat atau mungkin menyebabkan kedua kaki sakit, saluran darahnya mengalami penyumbatan seperti itu. Nah, kemudian ini area ini ya di belakang, di dalam perut. Yang pertama kita cek air kencingnya. Ini kantong air kencingnya sangat kotor sekali ya, sangat keruh, tidak bening, ini kotor sekali. Biasanya penyebabnya karena sering minum konsumsi obat-obatan zat kimia, mungkin ya, obat-obat itu bisa jadi, atau mungkin bisa jadi karena sering nahan air kencing juga misalkan. Yang jelas intinya saya bantu doa supaya penyakit-penyakitnya keluar lewat air kencing. Makanya seringkali terjadi pasien yang sedang diterapi kelinci itu sering kencing atau mungkin sering buang air besar. Itu karena dalam rangka memang saya bantu doa supaya penyakit-penyakitnya, toksin-toksin, bakteri penyakitnya, virus-virusnya bisa keluar lewat pasien kencing atau pasien BAB. Ini kotor sekali, keruh sekali. Nah mudah-mudahan lewat terapi kelinci ini kotorannya kebuang ke kelinci, sehingga air kencingnya mudah-mudahan bisa normal, bersih lagi seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ini area, ini tenggorokan ya. Ini di dalam tenggorokan ada gumpalan-gumpalan darah seperti ini. Ini bisa jadi peradangan atau virus-virus di area tenggorokan yang menyebabkan batuk atau apa gitu kan. Ada gumpalan-gumpalan darah seperti ini. Ini bisa menyebabkan batuk, radang tenggorokan atau lain-lain. Kemudian ini paru-paru. Ini paru-parunya sangat kecil sekali ya, mengecil sekali, sangat jauh dari yang namanya seger gitu. Ini juga ada flek-flek kayak kehitam-hitaman ini. Ini tidak kayak hitam ya, bukan merah, kayak kehitaman itu. Yang mana ketika paru-paru sangat layu seperti ini, sangat pucat seperti ini, kehitaman seperti ini menandakan bahwa di situ banyak virus yang bersemayam. Entah itu virus apa, ibaratnya bisa kanker, bisa virus-virus yang lain.
Intinya virus penyakit yang besar, yang berbahaya misalkan. Ini juga ada penyumbatan pembuluh darah di area paru-paru yang garis-garis ini juga. Ini layu sekali nih paru-parunya ini. Sangat layu, terus kayak agak apa namanya? Kayak kosong-kosong apa itu ya. Kayak seperti ini. Nah, ini kan kayak kosong-kosong gini kan. Sebelah sini di pangkal paru-parunya ini kayak kosong. Nah, itu virus-virus penyakit banyak di situ. Yang jelas lewat terapi kelinci mudah-mudahan virus-virus penyakit yang ada di dalam paru-paru, entah itu virus kanker, virus tumor, dan virus-virus berbahaya lainnya, mudah-mudahan kepindah-kepindah ke kelinci seperti ini, kepindah-kepindah semua, biar virus penyakit yang ada di dalam paru-parunya berangsur-angsur disembuhkan oleh Allah SWT, berangsur-angsur menghilang gitu kan, karena kepindah ke kelinci atas izin Allah, mudah-mudahan. Yang penting ikhtiarnya bareng-bareng doa supaya penyakitnya hilang atas izin Allah. Ini juga ya ada hitam-hitam ini ya. Ini di area sini. Tadi di area sini juga ini kotor itu kan, kayak kosong itu kan. Di sini juga ada ternyata ini. Kemudian ini jantung. Nah, ini jantungnya ini. Ini detak jantungnya juga ini lemah sekali. Kadang keras, kadang juga lambat, tidak stabil. Itu jantungnya masih berdetak. Nah, kemudian di sini, nah ini ada penyumbatan pembuluh jantung yang sudah sangat hitam dan tebal ini, kayak agak timbul ini. Itu juga bermasalah dengan jantung. Artinya jantung itu kan berjejaring dengan paru-paru. Jadi ketika paru-paru bervirus, maka jantung juga bisa mengalami masalah juga. Namun ini juga ikut saya bantu doa lewat terapi kelinci, mudah-mudahan jantungnya normal kembali, sehat kembali, amin ya rabbal alamin. Kemudian ini organ hati ya. Organ hati itu adalah pabrik darah, kayak ibaratnya pabrik pengelola darah utama pada tubuh. Jadi ketika terjadi kerusakan sistem darah apapun, maka terjadi kerusakan sistem juga pada organ hati. Ini yang jelas organ hati itu warnanya tidak mulus. Mungkin di HP nggak terlalu kelihatan, atau mungkin ya lumayan kelihatan ya. Pokoknya tidak mulus, warnanya percak-percaknya banyak sekali. Di sini juga ada koreng, peradangan koreng seperti ini juga ada ini. Ini kalau dibuka, nah ini koreng kayak yang udah ngupil ibaratnya gitu ya, yang ngupil garing gitu seperti itu. Nah ini nggak teratur, ini warnanya kayak ada kosong-kosongnya gitu, percak-percak. Ini juga percak-percak penyakit juga, banyak percak-percaknya. Ditambah ini banyak sobek-sobeknya kayak gini, ini sobek-sobek seperti ini sobek-sobeknya banyak, sobek-sobek seperti ini. Di sini sobek, di sini juga sobek-sobek. Bahwa sobek-sobek ini kan salurannya ke kelenjar hipotalamus yang ada di otak, kelenjar untuk berpikir. Jadi ketika kelenjar hipotalamus itu banyak beban pikiran, tegang, terus mengeras, panas, nanti organ hati bisa mengalami sobek-sobek seperti ini. Artinya ketika organ hati banyak sobek-sobek seperti ini, berarti tandanya banyak beban pikiran gitu ya. Ya memang namanya juga sedang ujian dapat penyakit ya, sedih gitu ya, beban pikiran. Namun tetap saya mengingatkan kembali, mengajak pasien ini supaya ayo tetap semangat, tetap semangat, jangan sampai putus asa. Kita punya Allah yang Maha menyembuhkan, Allah yang memberikan ujian penyakit. Bismillah, Allah yang menyembuhkan. Tetap semangat untuk sembuh, tetap bangkit. Yang penting sudah ikhtiar dengan maksimal. Ini ada apa yang namanya? Ini namanya organ hati rusak ya. Ini ada kayak koreng-koreng seperti ini. Sistem darahnya rusak gitu kan. Karena memang banyak virus-virus penyakit, terutama di itu area paru-paru juga. Kemudian lambung. Ini lambung mengecil sekali ini. Ini keras sekali lambungnya, keras ini. Ini dipegang juga keras ini. Kalau sebelah sini agak lembek ini agak lembek. Nah, ini keras ini. Sangat keras, terus kayak mengecil tapi mengeras gitu ya. Ini masalah banget ini di lambung ini. Masalah lumayan besar ini di lambung. Karena apa? Karena bentuknya sudah berubah, bentuknya sudah tidak semestinya seger gitu loh. Jadi ketika organ tubuh bentuknya sudah berubah, entah itu berubah membengkak atau sebaliknya mengecil, itu masalah serius dalam hal ini lambung. Namun mudah-mudahan lewat
bantuan doa terapi kelinci ini, mudah-mudahan lambungnya seger lagi, bisa lentur lagi, mudah-mudahan seperti itu, sehingga makannya sudah mulai enak, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Ini usus banyak sembilit-sembilitnya ini, kayak keriting-keriting itu kan, kayak kepeng-kepeng itu ya, apalagi namanya lagi sakit kan mungkin tidak begitu yang doyan makan gitu ya, khususnya kayak keriting-keriting seperti itu ya. Mudah-mudahan normal-normal kembali semuanya. Yang lain juga ini kalau ginjal sih insya Allah tidak begitu penyakitan ibaratnya ya, paling ini kayak keganggu dengan ini apa sih namanya, gajih-gajih gitu. Ya, intinya bahwa penyakit-penyakit yang saya sampaikan ini untuk tahap pertama terapi kelinci ini yang berhasil begini adalah yang tadi saya jelaskan itu, dan mudah-mudahan lewat terapi kelinci tahap pertama ini mudah-mudahan penyakit yang kepindahnya sangat banyak, mudah-mudahan di setiap titik-titiknya, karena memang di setiap titik-titiknya banyak ada beberapa penyakit-penyakit yang kepindah ke kelinci atas izin Allah. Maka kembali saya mengingatkan untuk pasien agar tetap semangat untuk sembuh, semangat untuk sembuh lillahi ta'ala, bismillah, bahwa bisa sembuh atas izin Allah SWT. Banyak yang mendoakan, banyak yang menyemangati, banyak yang mensupport. Saya bantu doa dari sini selalu. Dan kemudian untuk terapi kelinci tahap selanjutnya nanti silahkan dikomunikasikan langsung dengan secara personal dengan WA saya. Nah kemudian mari kita berdoa, mudah-mudahan penyakit yang kepindah ke kelincinya banyak sekali, mudah-mudahan pasien senantiasa diberikan semangat dan ketegaran untuk menghadapi ujian penyakit ini, dan bismillah Allah akan memberikan kesembuhan ya. Maka pada akhirnya sudah cukup sekian. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.